memuji Tuhan Yesus. Wih, Karena hari ini harinya untuk online di Sekolah Minggu Maranatha. Pasti cek, dia dari Senin sampai ke hari Sabtu udah nunggu-nunggu nih acara yang paling ditunggu-tunggu apa nih? Ya itu ini cek. Betul. Ibadah online ini cek. Bener kok Erwin. Itu dia, Oke. Cek. Mungkin adik-adik di rumah nih pada ada yang belum mandi karena masih baru bangun, tapi langsung semangat nih cek, langsung buka YouTube, langsung klik. Cece percaya itu kok Erwin. Ya, iya. Oke. Kalau gitu hajar cek, kita kasih lagu cek. Oke. Di rumah. Mari kok. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Senin sampai Minggu cek ya. Oke. Hari Senin, Selasa, Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Senin, Selasa, hari dan Kamis, Jumat, Sabtu dan hari Minggu. Semua harinya Tuhan. Sekali lagi cek. Yo. Hari Senin, Selasa, Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mana suaranya? Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, Jumat, Sabtu dan hari Minggu. semua hari. Semua hari harinya Tuhan. Semua hari kok. Semua hari harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Semua hari harinya Tuhan. Ini kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi kok. Haleluya. Walaupun lagi kondisi sekarang, kalau percaya, Cece percaya, bahwa adik-adik di rumah percaya bahwa semua hari yang kita lalui itu kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan siapa, Cek? Tuhan Yesus kok tentunya. Cek, coba kasih lihat dulu Cek ke adik-adik Cek. Siapa tahu masih ototnya masih renggang-renggang, masih lemes-lemes Cek. Oke. Kasih lihat dulu Cek. Masih ingat nggak mereka ya kok ya? Harusnya masih. Masih ya. Oke, siap-siap ya. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Sekali lagi, kayaknya belum kedengaran tuh. Ayo colek kiri kanan kokonya. Colek juga mami papinya di depan. Oke. 1, 2, 3. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Oke. Lagu apa lagi Cek kita mau nyanyi Cek? Ini loh kok, kita percaya kalau sehabis hujan kita melihat pelangi kok. Iya kan? Pasti dong. Terus kok kita kalau ke taman kita boleh melihat Tuhan yang ciptakan semua bunga-bunga dengan indah. Amin. Amin. Terus kita percaya kalau di malam hari bintang bersinar dengan terangnya, itu juga siapa yang ciptakan? Tuhan. Yesus. Oke. Yuk, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus aja ya. Oke. Adik-adik semuanya bertepuk tangan ya di rumah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Mulai lagi kasih Yesus. Yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
di padang. Oh Yesusku, Lagi C, lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Coba kita laguin dari awal, yuk. Kasih Yesus. kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, Amin. lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Sekali lagi C, dengan lembut. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Tuh. oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Wah, luar biasa adik-adik semangatnya ya kok. Luar biasa ya kok. Haleluya. Mari Cece percaya Tuhan Yesus bertata di atas puji-pujian. Amin. Kalau kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi, kita mau duduk diam dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Yaitu di dalam hadirat Tuhan, kita dapat menemukan hati Bapa yang begitu luar biasa. Yang begitu mengasihi adik-adik, yang begitu mengasihi kita semua. Amin adik-adik? Oke, mari kok. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, bisa menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Ku menyertai segala yang telah terjadi.
Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, Engkau baik, sungguh Engkau baik Bapa. Kami mengasihimu Tuhan, sebab Engkau yang luar biasa. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari adik-adik, Engkau sungguh ambil baik, waktumu 1 sampai 2 menit. Engkau Mari kita baik. Tuhan. Mari bersyukur atas Terima kasih Tuhan kasih Yesus, yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap Engkau kehidupan yang adik-adik. luar biasa. Percaya Engkau bahwa Raja Tuhan Yesus Wali selalu kami, bersama dengan adik-adik. Percaya Engkau bahwa pun Tuhan Yesus kota selalu benteng bersama dengan bagi kami. adik-adik. Haleluya. Engkaulah yang kami Terima sembah. kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, sungguh Engkau luar biasa. Haleluya Yesus, Engkau gembala yang baik, takkan kekurangan yang baik daripadamu. Sebab yang kami sembah adalah Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan, teramat sangat baik bagi kami Bapa. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami, bagi semua adik-adikmu yang ada yang sedang mendengarkan, bahkan yang ada di rumah. Tuhan, Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya tangan kasih-Mu Tuhan yang sedang memeluk kami satu persatu saat ini. Amin. Tuhan, Engkau melihat hati adik-adik di rumah Tuhan. Mereka yang sungguh mau mengasihi-Mu, mereka yang sungguh mencintai Engkau Tuhan, melebihi apapun di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat nafas ilahi yang masih terus Kau berikan bagi setiap kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan, kami terus mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami mau belajar sebagian dari isi hati-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan berikan kami telinga seorang murid. Biarlah setiap firman yang diberikan, yang disampaikan oleh Koko Cece kami Tuhan, itu boleh tertanam dalam loh hati kami, dalam pikiran kami. Amin. Agar kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak kesukaan-Mu di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Biarlah kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami, dan segala rasa syukur kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, sekarang sampai selama-lamanya. Semua kita orang percaya katakan amin. Halo, shalom adik-adik semua yang di rumah. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita hari ini ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Maranatha. Nah, hari ini Koko mau cerita tentang kematian. Wah, kalau adik-adik atau kita semua dengar kata kematian, apa yang kita rasakan? Apakah kita pernah ngalamin keluarga kita ada yang meninggal, atau teman kita, kakek, nenek, papa, mungkin orang tua, atau saudara, atau teman-teman? Pernah nggak adik-adik punya keluarga atau teman yang pernah meninggal? Nah, kalau ada orang yang meninggal, apa yang adik-adik rasain? Apakah gembira? Pasti tidak dong. Semua orang biasanya sedih, ya nangis, stres, ya kita nggak pernah ketemu orang yang telah meninggal lagi. Biasanya orang yang meninggal itu ada di mana? Ada di kuburan. Nah, orang-orang, teman-teman atau keluarga biasa mengantarin orang yang meninggal itu di kuburan. Nah, di kuburan biasanya suasananya penuh dengan duka cita. Banyak orang sedih. Ada juga yang marah kepada Tuhan. Kenapa orang yang mereka sayangi meninggal? Nah, kematian telah membuat manusia terpisah satu dengan yang lain, tidak bisa ketemu lagi. Kematian banyak membuat orang sedih, marah, stres. Tapi ada satu kisah yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus mengubah suasana duka cita kematian menjadi sukacita karena kebangkitan. Nah, hari ini Koko kasih judul firman Tuhannya Yesus dan Lazarus. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-11. Suatu hari Yesus lagi melayani di seberang sungai Yordan. Yesus mendapat kabar, ada orang yang memberikan dia kabar bahwa orang yang dikasih Tuhan Yesus yang bernama Lazarus sakit keras. Nah, Lazarus ini 3 bersaudara. Satu kakak perempuannya namanya Marta, yang kedua Maria, nah dia Lazarus yang ketiga. Nah, ini orang-orang 3 bersaudara ini adalah teman dekatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beberapa kali mampir ke tempat mereka untuk makan bersama, untuk menginap. Nah, suatu hari Lazarus sakit parah, dia hampir mati. Kemudian Maria dan Marta menyuruh orang untuk memberitakan kepada Yesus, kasih tahu Yesus suruh datang untuk menyembuhkan Lazarus. Nah, ketika orang udah sampai ke tempat Tuhan Yesus, dia ngomong sama Tuhan Yesus, Yesus, orang yang kau kasihi itu bernama Lazarus itu dia lagi sakit keras. Cepet-cepetlah tolong, cepet-cepet. Ayo datang ke tempat kami, ke rumah kami untuk menyelamatkan, menyembuhkan Lazarus. Terus Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Tidak usah langsung ke tempat Lazarus. Murid-muridnya bertanya, kenapa tidak langsung
ke tempat Lazarus untuk Tuhan Yesus menyembuhkan. Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawanya kepada kematian, tetapi akan mendatangkan kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah. Oke, terus utusannya pulang, mereka Yesus terus ada di tempat itu 2 hari. Setelah 2 hari Tuhan Yesus berangkat kepada murid-muridnya. Sebelum berangkat, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, Lazarus sedang tidur. Wah, murid-murid berkata, oh kalau dia tidur berarti dia sudah sembuh dong, nggak usah kita datang lagi. Tapi Yesus berkata, Lazarus tidur dalam arti sudah meninggal, sudah mati. Nah, Yesus berkata, ini terjadi supaya kamu belajar percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kejadian ini, kematian Lazarus dan apa yang akan Yesus perbuat di tengah-tengah murid-muridnya dan orang banyak, itu Tuhan tujukan untuk agar murid-muridnya bisa melihat dan percaya siapakah Yesus itu sebenarnya. Apakah dia manusia biasa atau dia benar-benar anak Allah. Nah, setelah dia sampai ke tempat desanya Lazarus, ketika Yesus mau sampai ke tempat rumahnya Lazarus, Marta keluar ke rumah, dia berlari ketemu Yesus. Yesus, Marta yang sedih sambil menangis, Yesus, seandainya Engkau Tuhan ada di sini lebih cepat lagi Tuhan, tentulah Lazarus tidak akan mati. Pasti Kau bisa menyembuhkan dia Tuhan. Tapi sekarang Lazarus sudah mati. Kami kehilangan Lazarus Tuhan. Yesus berkata, tenang Lazarus, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kebangkitan. Apakah kamu percaya, Marta? Kata Tuhan Yesus. Ya Yesus, Lazarus akan dibangkitkan, tapi pada akhir zaman. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia telah mati. Sekali lagi ya, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup sekalipun dia telah mati. Nah, kemudian dia berkata kepada Marta, Marta, apakah engkau percaya? Marta menjawab, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Lakukanlah apa yang Kau mau lakukan, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pertanyaannya bagi kita, apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, dia adalah Mesias, atau dia hanya manusia biasa? Pagi hari ini biarlah kita semua ada di sini boleh percaya bahwa Yesus juga Juru Selamat. Yesus juga adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Kita belajar sama-sama. Kita lanjut ya ceritanya. Nah, setelah itu Maria pun keluar dari rumah, dia berlari untuk datang kepada Tuhan Yesus. Maria pun menangis sedih bahwa adik yang dikasihinya meninggal. Nah, ketika Yesus melihat Maria sedih, maka hati Yesus pun sedih. Yesus berkata, tunjukkanlah kuburan Lazarus, di mana kamu kuburkan Lazarus. Kemudian mereka rame-rame menunjukkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, itulah ini tempat kuburan Lazarus. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, kuburannya bukan seperti kuburan zaman sekarang ya, yang tanahnya digali, enggak, tapi kuburan di Israel zaman dulu itu adalah bukit batu yang ada lubang, dan penutupnya adalah batu besar. Nggak tahu tuh berapa ratus kilo, berapa ton itu batu untuk menutupin pintu kuburnya. Nah, setelah Yesus melihat kubur itu, dia berkata kepada orang banyak itu, gulingkanlah batu kubur itu. Buka kuburnya, batu itu digulingkan. Nah, orang-orang banyak itu berkata, Tuhan, jangan Tuhan. Lazarus sudah 4 hari mati, udah bau busuk. Kata Tuhan Yesus, lakukanlah, kamu akan melihat mujizat kalau kamu percaya. Nah, adik-adik juga, kalau kita mau lihat mujizat dalam hidup adik-adik mau melihat doanya dijawab,
kita pun harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus mau adalah kita, anak-anak Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, ayo gulingkanlah batu itu, kamu akan melihat mujizat kalau kamu percaya. Orang-orang banyak pun menggulingkan batu itu. Nah, ketika digulingkan batu itu, Tuhan Yesus berteriak kepada Lazarus, Lazarus, bangun dan keluarlah. Nah, Yesus berkata, Lazarus bangun dan keluarlah dari kubur itu. Nah, kita lihat gambar ini ya. Nah, Lazarus itu dikafanin dan seperti ini lihat nih gambarnya. Seperti mumi ya, seluruh tubuhnya dililit kain. Seluruh tubuhnya dililit kain, dia nggak bisa melepaskan dirinya sendiri. Nah, ketika Lazarus mendengar suara Yesus berteriak memanggil nama Lazarus, ini firman Tuhan luar biasa. Perkataan Tuhan memberikan kita hidup. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan memberikan kita hidup. Nah, seperti Lazarus mendengar suara Tuhan sekalipun dia udah mati, Lazarus bangkit. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ketika Lazarus bangkit dari kubur, dia keluar dari kubur, dia berjalan keluar. Nah, tapi tubuhnya masih dililit oleh kain. Nah, orang-orang yang di sana disuruh Tuhan Yesus untuk melepaskan kain yang melilit tubuh Lazarus. Kemudian Lazarus dibuka kain kafannya, Lazarus pun hidup kembali. Nah, orang-orang yang melihat mujizat Tuhan Yesus itu, banyak orang di antara mereka yang percaya bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah, bahwa Yesus Kristus benar-benar juru selamat Mesias. Nah, adik-adik, ini benar-benar terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Apakah adik-adik juga percaya? Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan memberikan kita hidup. Satu kali lagi, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata bahwa Yesus adalah kebangkitan. Yesus juga hidup. Benar, setiap orang pasti akan mati. Tetapi ada kehidupan kekal setelah kematian. Roh kita, jiwa kita tetap hidup. Nah, kalau barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mati sekalipun dia telah mati. Siapa di sini yang adik-adik yang mau hidup, mau bangkit ketika dia mati? Kita bangkit, kita datang, dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan kekal. Boleh angkat tangannya. Kau pun mengangkat tangan. Kau pun mau hidup kekal sekalipun kau udah mati, tubuh kita mati, tapi roh kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ayat apalagi kita hari ini adalah Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yesus berkata, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya sekalipun dia udah mati. Nah, Yesus berkuasa untuk memberikan hidup bagi tubuh jasmani. Sama seperti dia membangkitkan tubuhnya Lazarus, dia pun bisa memberi makan tubuh kita. Tetapi jauh lebih berharga daripada itu, Tuhan Yesus mau dan mampu untuk memberikan hidup bagi rohani kita. Kenapa demikian? Nah, Lazarus setelah dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, setelah sekian tahun, Lazarus pun menjadi tua, tubuhnya keriput, menjadi lemah, akhirnya dia meninggal kembali. Nah, kita manusia pun pasti akan meninggal. Karena itu Tuhan Yesus mampu memberi kita makan, memberi hidup bagi rohani kita. Kita boleh meninggal. Orang anak-anak Tuhan di dunia ini boleh meninggal, tetapi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya, jiwanya akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan Allah di surga. Nah, adik-adik, marilah kita pagi hari ini mengambil keputusan untuk kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada anak Allah, dia menjadi Tuhan, dia menjadi juru selamat, pengampun dosa, dan menjadi Allah bagi kita.
supaya kita pun bisa dibangkitkan bersama-sama, semua orang percaya kepada Tuhan di ada akhir zaman untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah akhir cerita kisah yang luar biasa firman Tuhan dari Yohanes pasal 11, kisah tentang Tuhan Yesus bersama dengan Lazarus. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah turun dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Engkau telah mengajar kami dengan kuasa, dengan kasih, dengan mujizat yang Engkau telah lakukan, bahwa Engkau berkuasa atas dosa. Kematian tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam namamu Yesus, ada kebangkitan, ada kehidupan di dalam namamu. Kami anak-anakmu pagi hari percaya bahwa Engkaulah juru selamat kami. Engkau adalah Allah bagi kami. Biarlah kami pun boleh dibangkitkan nanti di akhir zaman untuk kami boleh hidup sekalipun kami telah mati. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa. Amin. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita sampai jumpa minggu depan dengan Koko, Cece yang lainnya. God bless you.